Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Anakku Korban Keegoisan Keluarga. Kisah ini menceritakan tentang seorang ibu yang mempertahankan hak dan keadilan untuk anaknya, yang digunakan sebagai bahan mencari keuntungan sendiri dengan cara mengemis oleh ibu mertuanya. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Coba lihat deh video yang lagi FYP beberapa hari ini, ujar Sofia dengan antusias saat jam makan siang tiba. Ia mendekati Hawa yang tengah mengaduk teh hangat di depannya. Oh gak paling video orang lagi joget-joget aneh, balas Hawa, menolak ajakan Sofia tanpa menoleh. Ini beda, asli, kasihan banget. Sofia bersikeras, menyodorkan ponselnya, namun Hawa menepisnya pelan. Bukan tanpa alasan. 2 minggu lalu saat Hawa baru kembali bekerja setelah cuti melahirkan, Sofia juga memperlihatkan video viral. Betapa mirisnya, video itu menampilkan seorang ibu yang dianggap tidak berperilaku keibuan. Perempuan dalam video memperlakukan anak lelakinya yang masih balita dengan tidak wajar. Sejak saat itu, Hawa bertekad untuk tidak lagi melihat video semacam itu, walau katanya viral. Sofia, buruan lihat. Kalau kalian gak mau lihat, aku ceritain aja ya. Sofia terus mendesak, tak menyerah. Hawa menghela napas panjang. Sofia, sejak zaman kuliah memang dikenal sebagai ratu orasi. Ia tak akan berhenti berbicara sampai apa yang ingin disampaikannya diterima oleh pendengarnya. Tahu gak, ada ibu-ibu parubaya ngemis sambil bawa bayi. Kasian banget, bayinya kelihatan nangis kejer. Ya mungkin kemanasan kali, gak nyaman. Namanya juga masih bayi, tapi kenapa harus bawa bayi segala coba? Yang bikin heboh, dia ngemis di lampu merah jalan nasional. Sofia mulai bercerita. Hawa hanya menghela napas pelan. Fenomena seperti itu baginya sudah menjamur. Banyak yang menganggap pengemis adalah cara mudah mencari penghidupan, tanpa pengalaman kerja, tanpa ijazah, bahkan tanpa modal. Cerita Sofia membuat Hawa mengingat Sabrina, bayi mungilnya yang baru berumur 3 bulan. Sabrina ia titipkan kepada Mariam, ibu mertuanya, saat ia harus kembali bekerja 2 minggu sejak cuti melahirkannya habis. Hawa meninggalkan Sabrina di rumah dengan berat hati atas permintaan suaminya, Adam. Tanpa disadari, air mata mulai membasahi pipinya. Hawa, kenapa jadi melo sih? Sofia mengusap pundak Hawa dengan lembut. Aku jadi ingat Sabrina di rumah, jawab Hawa lirih. Ya, maaf ya kalau bikin kamu sedih, tapi tahu nggak? Sofia mengubah nada suaranya kembali antusias. Apalagi? Hawa bertanya dengan nada ketus. Dih, galak. Sofia pura-pura merajuk. Namun ekspresinya segera berubah drastis. Serius ini, ibu itu sudah tua, tapi masih bawa bayi. Apa mungkin bayinya sewaan? Nih, lihat videonya deh, biar kamu nggak penasaran. Dek. Sebuah perasaan tak nyaman mulai merambat di hati Hawa. Selimut yang digunakan bayi dalam video itu terlihat sangat familiar. Warnanya, motifnya persis seperti selimut yang ia beli untuk Sabrina saat outing kantor ke Jogja beberapa bulan lalu. Dalam hati Hawa terus meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tidak mungkin Mariam, ibu mertuanya, memperlakukan cucu pertamanya dengan cara seperti itu. Namun beberapa tanda yang terjadi pada Sabrina belakangan ini mulai meresahkan. Sabrina tampak kurang ceria, lemas dan sering tertidur pula sehingga sulit dibangunkan. Jam kerja akhirnya usai. Dengan hati yang tak tenang, Hawa segera melanjutkan motornya menuju rumah. Ia tidak peduli pada jalanan yang padat, yang ada di pikirannya hanyalah Sabrina. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Sabrina sedang tertidur lelap. Hawa mencium pipinya penuh rasa rindu. Namun tak ada reaksi dari Sabrina. Ia tertidur sangat nyenyak. Pandangan Hawa kemudian tertuju pada selimut rajut milik Sabrina yang teronggok di samping lemari. Selimut itu tercium aroma khas matahari, seperti baru saja dijemur.
Tangan Hawa bergetar memegang selimut itu. Ia tak dapat menahan pikiran buruk yang terus menghantuinya. Semoga aku salah, bisik Hawa pada dirinya sendiri. Dengan tekad bulat, ia berjanji akan mencari bukti. Jika memang ada yang menyakiti putrinya, Hawa tidak akan tinggal diam, walaupun yang melakukannya adalah Maryam, ibu mertuanya sendiri. Pagi ini, Hawa merasa tak rela meninggalkan Sabrina di rumah bersama ibu mertuanya, Maryam. Hatinya selalu diliputi rasa was-was, terutama karena dugaan yang mengusik pikirannya. Namun, Hawa tak mampu menceritakan segalanya pada Bang Rizal. Dia tak ingin hubungan mereka yang sudah renggang semakin retak. Sejak Hawa melahirkan, sikap Bang Rizal berubah total. Meski sekamar, mereka seperti dua orang asing. Setiap kali Hawa mencoba bicara, jawaban Rizal selalu ketus, seolah penuh kekecewaan. "Bang," panggil Hawa dengan lembut. Saut Rizal tanpa menoleh. Hawa menghela napas, bahkan dengan sentuhan di pundaknya Rizal tetap tak memberikan perhatian penuh. "Aku sepertinya mau izin tidak masuk kerja hari ini," ujar Hawa pelan. "Kenapa?" balas Rizal. "Jangan banyak alasan, keperluan kita banyak, cicilan rumah, mobil, semuanya. Kamu tahu kan?" Nada suaranya tegas dan dingin. Tapi apa?" Rizal menatapnya tajam. "Anak kamu sudah dirawat sama ibu. Untuk apa lagi kamu tetap di rumah?" Dek, kata-katanya menusuk hati Hawa. "Anak kamu," pikir Hawa. Apakah Rizal benar-benar tak menganggap Sabrina sebagai anaknya juga? Apakah karena Sabrina lahir sebagai perempuan? Selama ini Hawa tak pernah mempermasalahkan gajinya yang habis untuk membayar cicilan rumah, mobil, dan keperluan lainnya. Dia juga tak pernah bertanya kemana gaji Rizal disimpan. Namun ucapan Rizal pagi ini membuat hati Hawa hancur. "Sudahlah, cepat pergi sebelum terlambat," ucap Rizal sambil mengalihkan pandangan. Hawa memutuskan membawa Sabrina bersamanya. Dia mengangkat tubuh mungil bayi itu yang masih terlelap. Namun, belum sempat Hawa selesai mengenakan gendongan, Rizal menghentikannya. "Mau dibawa kemana Sabrina?" tanya Rizal cepat. "Aku mau bawa bayiku ke kantor," jawab Hawa tegas. "Jangan, gak ada staf administrasi yang bawa bayi ke kantor. Sabrina lebih aman di rumah bersama ibu," ujar Rizal, kali ini dengan nada lembut. "Bang, kenapa Sabrina semakin lama kulitnya terlihat lebih gelap?" tanya Hawa ragu. Rizal menghela napas. "Namanya juga bayi, warna kulitnya masih berubah-ubah. Jangan mulai curiga yang aneh-aneh," ujarnya menenangkan. Hawa mengangguk pelan, meski hatinya tetap tidak tenang. Selimut Sabrina yang berbau matahari kembali terlintas di pikirannya. Tapi saat itu Maria masuk ke kamar. "Itu karena kemarin selimutnya terjemur lama, kena tumpahan air waktu ibu minum," jelas Maria. Hawa hanya bisa mengangguk, meski pikirannya masih penuh pertanyaan. Akhirnya dia memutuskan pergi ke kantor, meninggalkan Sabrina dengan hati yang berat. Di kantor, Hawa terus melamun. Wajah Sabrina seolah terus hadir di pelupuk matanya. Ngapain bengong dari tadi?" Sofia, rekan kerjanya, tiba-tiba menggebrak meja. Hawa tersentak. "Astagfirullah, kaget aku." Sofia tertawa kecil. "Melamun aja dari tadi, mikirin apa sih?" "Enggak kok," jawab Hawa cepat. "Jangan bohong, ayo cerita." "Gak apa-apa. Oh iya, siang ini kita makan di luar yuk," ajak Hawa, mencoba mengalihkan perhatian. "Kemana?" "Ke resto dekat Jalan Nasional," jawab Hawa sambil mencoba terlihat santai. "Jangan bilang ini karena kamu penasaran sama yang viral kemarin," goda Sofia. Hawa hanya tersenyum tipis. Ketika waktu makan siang tiba, Hawa segera mengajak Sofia dan Ali. Mobil melaju cepat, hingga akhirnya berhenti di lampu merah. Hawa memperhatikan sekeliling, mencari seseorang yang membawa bayi seperti dalam video viral itu. "Cari apa sih?" tanya Sofia penasaran. "Itu, yang viral kemarin," jawab Hawa. "Duh, beneran penasaran ya kamu?" Sofia terkekeh. Tok tok tok. Tiba-tiba kaca mobil diketuk oleh seseorang perempuan parubaya yang menggendong bayi. Perempuan itu mengenengadah tangan memohon belas kasihan. "Dek." Hawa terdiam. Mata, hidung, bibir bayi itu semua tampak sangat mirip dengan Sabrina. "Sabrina!" teriak Hawa sambil berusaha membuka pintu mobil. "Hawa, tenang dulu." Sofia mencoba menenangkan. "Ali, tolong buka pintunya. Itu Sabrina anakku," teriak Hawa histeris. Namun lampu lalu lintas berubah hijau.
Mobil harus bergerak maju. Sabrina, Sabrina, itu anakku. Tangis Hawa pecah. Sementara mobil melaju, Ali dan Sofia berusaha menenangkan. Tetapi Hawa terus meraung, memanggil nama Sabrina. Ali, tolong hentikan mobilnya. Perempuan itu membawa Sabrina, anakku. Pengemis itu membawa Sabrina, ucap Hawa dengan suara lirih. Ali, meski berusaha menenangkan, tetap tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Ia terus berusaha menenangkan Hawa yang semakin kesulitan mengembalikan emosinya. Ali, cepat buka pintunya, seru Hawa geram. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ali dengan tatapan iba. Apa maksudmu? Tentu saja akan kubawa Sabrina, jawab Hawa tanpa ragu. Apa kamu yakin itu Sabrina bayimu? Tanya Ali, memperlambat kecepatan mobilnya. Hawa menatap tajam ke arah Ali. Aku tak tahu sampai mulutku berkata kasar padamu. Cepat buka pintunya, kamu sungguh menambah lama penderitaanku dan Sabrina. Ali hanya menghela napas panjang, seolah bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan Hawa. Ia tahu bahwa Hawa sedang berada di ambang kehancuran. Walaupun benar dia adalah Sabrina, kita tak bisa langsung mengambil paksa darinya sekarang. Ini adalah wilayahnya, juga ramai. Ia akan dengan mudah berteriak, seolah kamu mengambil paksa bayinya, kata Ali dengan nada yang lebih tenang, berusaha memberikan penjelasan. Hawa menatap Ali, matanya penuh amarah. Itu memang bayiku. Aku tak takut. Justru bagus kalau sampai ia lapor polisi. Aku akan memenjarakannya. Aku bisa membuktikan kalau Sabrina memang benar bayiku, darah dagingku. Aku punya akte kelahirannya, bahkan kalau perlu tes DNA. Ali kembali menarik napas panjang, menyesuaikan posisi duduknya. Ia mencoba berbicara lebih lanjut dengan Hawa. Orang semacam dia tak akan melapor polisi. Dia akan mengerahkan segala upayanya untuk membuatmu semakin terpuruk. Dia akan mengambil perhatian warga seolah dialah yang paling tersakiti. Dan mungkin kamu tidak akan pernah membayangkan apa yang akan dilakukan para warga, kata Ali, memberikan perspektif yang berbeda. Apa yang harus kulakukan? Hawa tak bisa menyembunyikan keputusasaannya. Tubuhnya terasa sangat lelah dan hatinya hancur melihat kondisi Sabrina yang sekarang. Ia ingin menghubungi Bang Rizal, suaminya, untuk memberitahunya tentang kebusukan ibunya. Namun belum sempat melakukannya. Sofia yang duduk di sampingnya meraih ponselnya dan dengan cepat memutuskan panggilan yang hendak dia lakukan. Jangan dulu beritahu suamimu, kata Sofia dengan suara cepat dan tegas. Hawa tak mengerti. Kenapa Sofia dan Ali bertindak begitu? Kenapa mereka berdua seolah tahu sesuatu yang tidak ia ketahui? Kalian kenapa? Kenapa kalian seperti itu padaku? Tanya Hawa dengan suara lirih penuh kebingungan. Aku dan Ali pasti akan membantumu. Kami akan selalu di barisan pembelamu karena kami peduli padamu, jawab Sofia, mencoba menenangkan Hawa. Lalu Ali memberikan solusi yang lebih mengejutkan. Kita culik bayimu, ucapnya dengan penuh keyakinan. Apa? Apa kamu sudah gila? Tanya Hawa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ali. Bayimu sekarang sudah sangat menderita dengan dijadikan pengemis. Lalu kamu mau menambah penderitaannya dengan menculiknya? Jawab Ali tegas. Hawa mendengarkan dengan cermat penjelasan Ali. Tolong dengarkan dulu rencanaku. Aku hanya ingin melindungi Sabrina. Aku tak mau esok atau lusa ia akan mengalami hal serupa. Karena bukan tak mungkin ibumu akan mengulangi kejahatannya. Lanjut Ali dengan serius. Kita selamatkan Sabrina, lalu menyembunyikannya di tempat aman dan nyaman. Kita lihat ekspresi ibu mertuamu setelah kehilangan Sabrina. Selanjutnya terserah kamu, sambung Ali. Setuju, kita buat perhitungan dengan nenek jahat itu, seru Sofia. Ali memberikan instruksi tegas. Langkah awal, sekarang kamu hubungi mertuamu. Lakukan panggilan video, tajakan Sabrina. Kalau sudah jelas tak ada Sabrina, biar aku yang eksekusi rencana selanjutnya. Hawa meragukan rencana itu, bertanya tentang Bang Rizal. Dia tidak akan melakukan itu, jawab Ali dengan penuh keyakinan. Kemudian Sofia mengangguk, memberi dukungan pada keputusan Ali. Hawa merasa bingung, tetapi ia hanya bisa mengikuti apa yang mereka katakan. Ia pun menghubungi ibu mertuanya, meskipun sudah enggan. Panggilan diterima, namun ibu mertuanya hanya mengirimkan foto Sabrina yang terlihat tidur di lantai keramik merah, bukan di kasur bayi seperti yang seharusnya. Lantai keramik merah, seru Ali.
Di sana, sekarang, perintah Ali dengan tegas. Perlahan mobil melaju. Sofia sungguh terlihat ahli. Ia terlihat tenang berusaha mendekatkan mobil sedekat mungkin dengan posisi Sabrina yang sedang ditidurkan. Hawa semakin merasa tak karuan. Degup jantungnya semakin cepat. Ali menyuruhnya duduk di kursi paling belakang, sementara ia duduk di kursi tengah. Hawa sungguh merasa sangat takut. Takut terjadi sesuatu pada Ali dan Sabrina. Sep! Mobil berhenti tepat di samping bahu jalan. Hawa melihat dengan jelas Sabrina ditidurkan dekat tembok beton besar, tak kurang dari 10 cm dari aspal. Sabrina, anaknya, tak terbayangkan olehnya selama 2 minggu ini dia terpapar oleh matahari langsung, juga oleh debu jalanan. Dadanya terasa sesak, air mata pun mulai ingin keluar kembali. Sabrina, gumam Hawa. Tenangkan dirimu, ucap Ali pelan. Hawa mengangguk pelan, sambil menutup mulutnya dengan tangan. Sayup-sayup terdengar Ali bergumam. Bismillah, gumam Ali. Hawa melihatnya mengangguk, kemudian dibalas anggukan Sofia. Mereka seperti sudah memiliki chemistry. Hawa bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin selama ini mereka memiliki hubungan? Bukan saatnya dia memikirkan itu. Sekarang fokusnya adalah Sabrina. Bismillah, bantu kami ya Allah. Perlahan Ali membuka pintu mobil jarak yang dekat. Hanya 2 langkah memudahkan pergerakan Ali. Ditambah tak ada yang mengawasi Sabrina yang diletakkan seorang diri. Ali bergegas menggendong bayi Sabrina dan masuk kembali ke mobil. Bruk! Mobil melesat dengan cepat bak film aksi. Ali berbalik, lalu menyerahkan Sabrina pada Hawa. Sabrina, kesayangannya. Hawa mendekap erat tubuh mungil Sabrina, mencium pipinya. Rasa haru bercampur bahagia. Hawa tak berhenti tersenyum walau air mata terus mendesak keluar dan membasahi pipinya. Berulang kali ia seka, tetapi tetap saja pipinya basah. Sabrina, maafkan bunda. Maaf, ucap Hawa lirih. Tatapan Ali pun sayu melihat ke arah Hawa. Sesekali ia tertunduk. Terima kasih Ali. Terima kasih Sofia. Kalau tidak ada kalian, aku tak tahu harus bagaimana. Terima kasih, ucap Hawa. Jangan bicara seperti itu. Bukan karena kami, tetapi karena Allah. Semua ini tak akan terjadi tanpa kehendaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ucap Hawa penuh syukur. Sungguh, Hawa sangat bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti Ali dan Sofia. Hawa menyesal karena telah marah dan kesal pada Ali. Padahal ia ternyata baik. Caranya menyelesaikan masalah sungguh tenang dan berstrategi. Tatapannya meneduhkan. Sentuhannya pada Sabrina pun terlihat lembut. Dan senyumnya pun. Kenapa Hawa jadi mengagumi Ali? Astagfirullah, ia tak boleh seperti ini. Ia ini perempuan bersuami dan juga memiliki anak. Ini tak sepatutnya. Ampunilah aku ya Allah, karena terlalu berlebihan. Mau kemana kita sekarang? Tanya Sofia. Hawa terhenyak. Ia tak tahu harus membawa Sabrina kemana. Ia hanya bisa memeluk putri kecilnya. Ia tak mau membawanya pulang ke rumah lagi. Tapi harus kemana? Kenapa? Tanya Ali. Hawa pasti tak tahu harus membawa Sabrina kemana, jawab Sofia. Hawa mengangguk pelan. Kenapa tak dibawa ke rumah orang tuamu saja? Celetuk Ali. Aku malu. Kenapa harus malu? Mereka itu orang tuamu. Mereka harus tahu kondisimu yang sebenarnya. Aku yakin mereka akan bahagia bisa tinggal dengan cucunya, sekaligus merasa geram dengan kelakuan mertuamu, ucap Ali. Iya, ucapan Ali memang sangat benar. Tetapi Hawa malu pada orang tuanya sejak awal. Mereka tak setuju ia menikah dengan Bang Rizal. Entah karena apa Hawa pun tak pernah mencari tahu. Tetapi karena ia dulu memaksakan kehendaknya, akhirnya mereka mengizinkan. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi renggang. Hawa jarang berkunjung karena Bang Rizal selalu melarang. Saat melahirkan, Hawa memberi kabar pada mereka. Mereka sangat bahagia dan berjanji akan datang ke rumah sakit. Tetapi hingga saat ini, mereka tak kunjung datang entah karena apa. Itu pun Hawa tak mencari tahu. Apa mungkin karena ia ini anak durhaka, sehingga semua kemalangan ini menimpanya. Hawa menceritakan semua masalahnya pada Ali dan Sofia. Sedih rasanya, di saat seperti ini jauh dengan keluarga sendiri. Ali sekarang sudah kembali ke kursi kemudi. Cukup lama mereka berputar-putar hingga akhirnya mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah berpagar kayu setinggi 2 meter.
rumah yang sangat Hawa rindukan. Hawa melihatnya turun, kemudian memencet bel. Tak lama, pagar dibuka. Hawa membekap mulutnya. "Ibu," ucap Hawa lirih. Entah apa yang mereka bicarakan. Tak lama Ali membawa ibu Hawa mendekati mobil dan mengetuk kaca mobilnya. Sofia membuka kaca mobil. Tatapan Bu Endang sungguh tak terlihat kemarahan sedikit pun. Matanya berembun sama seperti Hawa. Bibirnya bergetar. Perlahan tangannya terulur. "Mana cucu ibu?" ucap Bu Endang pelan. Hawa beringsut maju meraih tangannya dan mencium khidmat. "Maafkan Hawa, Bu. Maaf," ucap Hawa sambil berderai air mata. Pintu dibuka. Pelukan yang selama ini Hawa rindukan, pelukan hangat dan menenangkan. Bu Endang mengusap lembut pucuk kepalanya. Hawa merasa seperti kembali ke masa dulu, masa penuh kasih sayang. Bu Endang mendekap erat tubuh Sabrina. Senyumnya tiada memudar walau sesekali ia mengusap matanya. Ibu menuntun Hawa masuk sambil sebelah tangannya menggendong Sabrina. Dek. Hawa menghentikan langkahnya saat melihat seorang pria berkacamata keluar dari rumah. Iya, itu ayahnya. Ayah yang selalu ia banggakan. "Hawa pulang," ucap Bu Endah bahagia. Ayahnya masih mematung di pintu utama. Hawa melihat matanya pun berembut menatapnya. Hawa berlari mencium tangannya sambil berlutut. "Maafkan Hawa, Ayah." "Maaf." Ayahnya memegang bahu Hawa. Ia mengangguk dengan cepat. "Sungguh besar hati kalian." Di sini Hawa sadar kalau orang tuanya sangat menyayanginya. Mereka sangat bahagia dengan tangan terbuka menerima kedatangannya dan Sabrina. Hingga petang Hawa terus tersadar kalau ia harus kembali pulang ke rumah. Masalah perizinan kantor pun sudah diurus oleh Ali karena ia tak kembali lagi ke kantor. Hawa yakin Sabrina ada di tangan yang tepat. Kini saatnya ia mulai membalas perlakuan ibu mertuanya. Lihatlah, kalau selama ini ibu mertuanya bisa berpura-pura baik, maka itu yang akan Hawa lakukan. Hawa tiba di rumah tepat pukul 5 sore. Sama seperti biasanya, rumah terlihat sepi. Pintu pun tertutup rapat. Hawa yakin ibu pasti sudah mengetahui tentang hilangnya putrinya. Perlahan ia membuka pintu. Ternyata benar, tidak ada siapapun di rumah. Tak menunggu lama, ia segera menghubungi nomor ibu mertuanya. Panggilannya beberapa kali ditolak. Hawa yakin pasti ibu mertuanya sedang panik mencari Sabrina yang hilang. Tak mendapatkan jawaban dari ibu, Hawa segera menghubungi Bang Rizal untuk menanyakan keberadaan ibu dan Sabrina. "Bang, ibu dan Sabrina kenapa tak ada di rumah?" tanyanya. "Mana abang tahu, cari saja di lampu merah." Ucapan Bang Rizal menggantung di udara. "Di mana bang?" tanya Hawa memastikan. "Sudahlah, abang sedang bekerja, kamu cari saja sendiri." "Tapi di mana bang?" "Tut tut tut." Panggilan akhirnya diakhiri oleh Bang Rizal. Ada apa ini? Hawa tak mungkin salah dengar. Tadi Bang Rizal seperti mengucapkan lampu merah. Apa sebenarnya Bang Rizal mengetahui kejahatan ibu mertuanya? Atau dia ikut berada di balik semua ini? Hari itu sungguh sangat menjengkelkan bagi Mariam. Menantu yang tidak diinginkannya Hawa tiba-tiba melakukan panggilan video dan menanyakan keberadaan anaknya. Kangen katanya. Tentu saja, Mariam hanya bisa merasa kesal. Dulu saat bekerja di rantau, ia tak bertemu dengan Bang Rizal selama berbulan-bulan. Namun itu tidak mengurangi kasih sayangnya. Bang Rizal tetap menganggapnya sebagai ibu. Namun Hawa, jelas, dia berbeda. Mariam merasa bisa menipu Hawa dengan mudah. Cukup sedikit bersandiwara dan Hawa akan langsung percaya. Setelah panggilan selesai, Mariam langsung menghubungi adiknya, Mirah. Mirah yang selama ini dipercaya menjaga Sabrina anak Hawa memang mengirimkan uang padanya setiap hari. Mariam sudah terbiasa menerima uang dari hasil pengemisan Mirah. Bahkan Bang Rizal pun tak keberatan. Karena dia memang tak terlalu peduli dengan Sabrina. Bang Rizal lebih menginginkan anak laki-laki. Maria menunggu kiriman foto Sabrina dari Mirah. Begitu foto itu masuk, segera dikirimkannya ke Hawa, disertai emotikon hati. Maria menertawakan kebodohan Hawa dalam hati. Namun suasana santai Mariam terganggu oleh ponselnya berdering. Itu adalah telepon darurat dari Mirah. Dengan nada panik, Mirah memberitahunya bahwa Sabrina hilang. Mariam terkejut, jantungnya hampir berhenti berdetak. "Apa? Hilang?"
Tanya Maryam tak percaya. Iya, diculik, jawab Mirah. Maryam tentu saja tidak langsung mempercayai Mirah. Jangan bohong, mana ada orang yang mau menculik anak pengemis. Namun Mirah bersikeras. Aku lihat sendiri, ada orang turun dari mobil bagus, ambil Sabrina. Maryam mulai panik. Segera ia memberitahukan Bang Rizal, tapi seperti biasa Bang Rizal santai saja. Biarkan saja hilang, aku tak menginginkannya, kata Bang Rizal dengan cuek. Maryam seperti bingung, dia tidak mungkin mencari bantuan dari Bang Rizal. Dia malah harus mencari jalan sendiri untuk menemukan Sabrina. Maryam pun bergegas ke tempat biasa Mirah berada, di lampu merah. Di jalan, Maryam terus menggerutu. Mirah pun semakin berani menyedirnya. Sok menyesal, padahal dulu menikmati uang dari hasil pengemisan itu, kata Mirah dengan nada sinis. Perdebatan antara Maryam dan Mirah semakin memanas, hingga akhirnya Mirah pergi begitu saja. Maryam terpaksa menghadapi situasi itu seorang diri. Ponselnya terus berdering. Panggilan masuk dari Hawa. Maryam semakin tertekan, tidak tahu harus berkata apa-apa. Sampai akhirnya saat menjelang maghrib, Maryam merasa semakin gelisah. Belum ada ide untuk menghadapi Hawa. Ia duduk tertunduk di bahu jalan. Ketika tiba-tiba ada seseorang yang mendekat. Maryam mengangkat wajahnya dan melihat Hawa berdiri tepat di hadapannya. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan lembut seperti biasanya. Maryam merasakan hatinya berdegup kencang. Hawa tampak sangat dingin. Maryam perlahan berdiri dan berkata, Hawa, sedang apa kamu di sini, nak? Manis, sungguh terdengar manis. Tetapi Hawa sudah muak dengan semua sandiwara ini. Tanpa sepatah kata pun, ia mengeluarkan ponsel lalu memutar video yang Ali bagikan padanya. Terlihat matanya membelalak kaget. Wajahnya berubah pucat, pasi. Tangannya bergetar hendak meraih tangan Hawa tetapi segera ia tepis. Hawa tak sudi. Tangannya disentuh oleh manusia yang telah menikmati uang dari hasil anaknya yang diculik. Hawa, ibu bisa jelaskan. Semua ini hanya fitnah. Itu video editan dari orang yang jelas-jelas tak suka pada ibu. Galaknya. Siapa? Tanya Hawa dingin. Mungkin saja anak dari perempuan itu. Dia telah menculik anakmu, jerit Maryam. Ia bersimpuh di kaki Hawa, menangis meraung seolah sedang kehilangan cucunya yang sangat ia cintai. Maafkan ibu Hawa, maafkan ibu. Maaf karena keteledoran ibu Sabrina jadi hilang. Maryam menangis sesekukan. Apa? Hawa pura-pura kaget mendengarnya. Bodohnya ibu tak menyadari semua rencana jahat perempuan itu. Ibu mengaku salah. Ibu terlalu percaya padanya. Ibu menitipkan Sabrina padanya. Ibu pikir dia pun akan menyayangi Sabrina seperti ibu menyayangi Sabrina. Bagaimana mungkin ada orang asing yang menyayangi anakku, sedangkan neneknya saja tak menyayanginya, ketus Hawa. Dek, terlihat Maryam terhenyak. Tapi sedetik kemudian ekspresi wajahnya kembali berubah. Mungkin ia pikir kata-kata itu ditujukan untuk orang tuanya, bukan untuknya. Siapa dia? Tatapan Hawa tajam menatap tepat di manik mata Maryam. Ia langsung tertunduk, memutus tatapan Hawa padanya. Sambil berpura-pura membenarkan kerudungnya, ia sedikit menggaruk kepala. Tangan sebelahnya meremas ujung bajunya sendiri. Hawa tahu dia sedang tak baik-baik saja, tetapi tetap saja mencoba menutupi semuanya. Dia adik kandung ibu. Dia baru datang hari ini dari kampung. Dia bilang butuh pekerjaan, makanya ibu beri tanggung jawab untuk menjaga Sabrina. Lagi, ia menangis meraung-raung. Dasar air mata buaya. Sandiwaranya sungguh sangat lihai. Dia menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Semakin dia melakukan semua itu, semakin Hawa membencinya. Berani-beraninya ibu titipkan anakku pada orang yang baru 1 hari ini datang dari kampung. Aku tak akan pernah memaafkan ibu jika sampai terjadi sesuatu pada anakku. Maafkan ibu, semua di luar kendali ibu. Lalu kendali siapa, Bu? Siapa? Aku kehilangan anakku. Dia harus bertanggung jawab dengan semua ini. Ibu yakin dia yang menyembunyikan anakmu. Ayo kita ke rumahnya sekarang juga, ajak ibu. Hawa mengikuti permainannya. Mungkin Maryam lupa. Sebelumnya dia mengatakan kalau adiknya baru datang dari kampung hari ini. Jadi bagaimana mungkin bisa langsung punya rumah? Pembohong memang akan terus menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain. Biarlah dia mati dengan kebohongannya sendiri. Maryam menunjukkan jalan menuju rumah sang adik. Tak terlalu jauh dari lampu merah. Masuk ke dalam gang yang hanya bisa dilalui 1 motor. Terlihat kumuh. Namun, mata Hawa membola.
Ketika tiba di ujung gang, Maria menyuruhnya menghentikan motor. Mariam turun dari motor kemudian membuka pagar rumah yang sangat terlihat mewah. Rumah berlantai 2 dengan banyak ornamen berwarna emas. Luasnya diperkirakan 3 kali rumah Hawa. Halamannya cukup luas. Berparkir beberapa motor besar, 2 motor diantaranya berjenis NMAX. Terbayang bukan harganya berapa? Satu buah motor sekitar 71 juta. Fantastik. Seseorang yang sehari-harinya mengemasi bahkan lebih kaya dari kita para pekerja kantoran. Mira, cepat keluar kamu. Berani-beraninya kamu coba mengadu domba aku dan menantu kesayanganku. Cepat keluar dan segera kembalikan cucu kesayanganku, teriak Mariam. Hawa berdiri tepat di belakang Mariam, bersiap menonton pertunjukan yang akan segera mereka pertontonkan. Tak lupa, ia buka salah satu aplikasi untuk merekam. Ia harus berjaga, mana tahu keluar kata-kata mutiara berikutnya. Eleh, ada apa lagi kamu datang ke sini? Bukankah sudah kukatakan tadi kalau bayi itu hilang? Bu Mira keluar dari rumah lalu mendekati mereka. Dasar pembohong ulung, cepat katakan di mana cucu kesayanganku. Pada siapa kau menjualnya? Cucu kesayangan? Bu Mira terkekeh mendengar ucapan kakaknya. Dasar gila, aku bertanya baik-baik, kau malah tertawa macam kunti. Dahlah, terserah kamu mau bicara apa. Aku sudah tidak mau mendengar bacot busuk kau lagi lah. Apa kau bilang? Dasar adik pengemasi. Memang mulutmu tak pernah disekolahkan. Berani-beraninya berkata seperti itu pada kakakmu sendiri. Apa ibu tak pernah mengajarimu dulu? Cara bicara yang baik ya? Maria maju kemudian menjabak rambut Bu Mira. Tak mau diperlakukan semena-mena oleh kakaknya, Bu Mira tak mau kalah. Ia memasang kuda-kuda, lalu menyiku wajah Maria berkali-kali, hingga Maria meraung kesakitan. Ia semakin geram karena mendapatkan perlawanan dari adik sekaligus partnernya selama ini. Hawa, ia menepi, mencari posisi aman agar tak ikut dalam pergulatan kakak beradik yang barbar itu. Rekaman, aman. Kembalikan cucuku. Jangan harap kamu bisa menikmati uang hasil penjualan bocil itu sendiri, geram Maria. Memang tak punya otak kau. Sudah kubilang, aku tak menjualnya pada siapapun. Aku masih punya hati. Halah, omong kosong. Bagi sini uangnya. Hah? Apa dia kata tadi? Bagi uangnya. Jadi dia datang ke sini untuk meminta bagian dari penjualan anak Hawa. Maria masih berpikir kalau anak Hawa tak diculik melainkan sengaja dijual oleh adiknya. Wah, marvelous. Pemikiran Dular Nurul. Sepertinya dia lupa kalau dia datang bersama Hawa. Maria menghentikan aksinya, lalu mendorong keras Bu Mira hingga tersungkur di lantai marmer. Ketika tak sengaja berbalik dan melihat Hawa mematung tepat di hadapannya. Marmer woi, marmer. Kayak kau ngemis. Salah. Kayak kau hasil ngemis. Is. Hawa berjalan menghampiri Bu Mira dan membantunya berdiri. Rasanya seperti ini banget. Kakak beradik saling serang. Macam cerita sinetron ikan terbang. Tapi inilah yang terjadi sekarang dalam hidupnya. Terima kasih, ucap Bu Mira lirih. Hawa mengangguk pelan. Jauhi dia. Dia adalah sumber masalah yang sebenarnya. Bu Maria menarik tangan kanan Hawa. Tak mau kalah, Bu Mira pun menarik tangan kiri Hawa. Waduh, Hawa kini masuk dalam arena pertandingan. Apakah dia akan dijadikan wasit untuk ronde berikutnya? Hawa mengadu kesakitan. Bayangkan, posisinya seperti tambang lomba tarik tambang di acara peringatan Hari Kemerdekaan. Tarik kanan, tarik kiri. Sini Hawa, sini nah, jauhi orang itu. Dia yang telah menyebabkan anakmu hilang. Bu Mariam berteriak sambil menarik tangan Hawa. Jelas dia harus dijauhi, itu mertua macam dia. Mertua munafik yang hanya menginginkan uangmu saja. Bu Mira pun kembali menarik tangan Hawa. Jaga mulutmu. Kau yang harus jaga mulut. Berani kamu sama kakakmu sendiri ya? Tentu saja berani. Anu ini kalangan elit, ibu-ibu sosialita. Hah? Sosialita? Kau hasil ngemis. Biarin aku mengemis sendiri, kerja keras sendiri, daripada kamu malah memanfaatkan cucumu dan dagingmu untuk menghasilkan uang untukmu. Dek, satu kenyataan pahit yang harus didengar oleh Hawa. Diam Mira, diam, teriak Bu Mariam. Tak, aku tak mau diam. Aku akan bongkar semua kebusukanmu pada perempuan baik ini, ucap Bu Mira tak kalah sengit. Aku tak main-main. Berani kamu bicara satu kata lagi, akan kurobek bibirmu. Aku akan bicara dan bicara terus. Sayang ai,
Anakmu dijadikan pengemis oleh mertua Eden itu. Bu Mira menunjuk ke arah Bu Maryam. Mira! Bu Maryam berteriak, lalu melepaskan tangan Hawa. Ia maju melesat dengan cepat kembali menyerang Bu Mira. Ronde berikutnya sudah dimulai. Teng-teng! Hawa kembali menepi untuk mengambil gambar yang estetik agar bisa dijadikan barang bukti berikutnya. Tak kurang dari 3 menit, pergulatan yang panas antara kakak beradik itu tampaknya berujung seri. Keduanya mulai kelelahan dan menepi di sudut masing-masing. Apakah Hawa harus memanggil para medis atau tukang pijit macam di pertandingan duel? Haha, sepertinya tidak. Sekarang akan dimulai sesi interogasi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah capek? Sekarang siapa yang mau jelaskan dahulu anakku di mana? Geram Hawa. Dia yang harus jelaskan anakmu di mana. Dia orang terakhir yang bersama anakmu. Bu Maryam menuju ke arah Bu Mira, berbicara terengah-engah sambil mengatur nafasnya. Hawa mengalihkan pandangannya pada Bu Mira. Iya, aku memang orang yang terakhir bersama dengan anakmu. Tetapi aku berani sumpah, dia diculik, aku tak mungkin menjualnya. Ada orang yang turun dari mobil lalu dengan cepat membawanya saat tidur. Maafkan aku yang sudah lengah, sesal Bu Mira. Wajah Bu Mira terlihat lebih tulus, perkataannya pun jujur apa adanya. Jangan bohong, teriak Bu Maryam. Bu Mira mengibaskan tangannya. Mungkin ia lelah mendengar semua tuduhan Bu Maryam. Ia tak lagi menanggapi ucapan Bu Maryam. Bu Mira meraih tangan Hawa menggenggamnya lembut. Maafkan aku memang salah karena lengah. Aku tak pernah bermaksud menghilangkan anakmu. Aku menyesal, sungguh sangat menyesal. Aku sudah mencari kesana kemari, tapi aku tak tahu orang itu membawa anakmu kemana dengan mobilnya. Mata Bu Mira mulai berembun. Dari sorot matanya terlihat ketulusan. Hawa merasa Bu Mira adalah orang baik. Hanya saja pola pikirannya yang salah, sehingga ia memilih menjadi pengemis. Dia nyaman karena hasilnya pun melimpah. Jangan mudah percaya dengan kata-kata manisnya. Dia orang munafik, terlihat baik di luar tetapi nyatanya busuk di dalamnya. Selorong Bu Maryam. Terlihat Bu Mira memutar bola matanya malas. Apa yang bisa aku bantu? Mari kita cari bersama. Apa kita lihat CCTV di jalanan? Apapun akan kulakukan, asal jangan bawa kasus ini ke kantor polisi. Aku tak mau mendekam di dalam sana, ucap Bu Mira lagi. Memang terlihat baik, tetapi tetap saja Hawa harus waspada. Hawa harus tetap bersandiwara seolah anaknya hilang. Sudah malam, kita mau cari kemana? Tanpa petunjuk apapun, apa masih bisa kutemukan kembali anakku? Ucap Hawa pilu. Aku akan bertanggung jawab, aku akan kerahkan semua orang untuk tetap mencari malam ini. Aku sudah menghubungi mereka. Tunggulah, sebentar lagi mereka akan datang. Semoga anakmu bisa ditemukan. Hawa mengangguk pelan. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tetapi Bang Rizal belum menghubunginya juga. Harusnya dia sudah sampai rumah. Apa dia memang tak peduli dengan keadaan Sabrina? Ponsel Bu Maryam pun tak berbunyi. Itu berarti Bang Rizal pun tak menghubungi ibunya sedari tadi. Tak berselang lama datang beberapa orang ke rumah Bu Mira. Ternyata benar, Bu Mira telah menyuruh beberapa orang untuk menyisir area untuk mencari anak Hawa. Bagaimana? Tanya Bu Mira. Belum ada petunjuk, Bu, sahut salah seorang pria. Bu Mira mengusap kasar wajahnya. Apa kalian bersedia melanjutkan pencarian malam ini? Tanya Bu Mira. Mereka mengangguk kompak. Tunggu. Untuk malam ini kalian akan ditemani oleh Jamal anakku, ucap Bu Mira. Apa ini? Ternyata dia benar-benar baik. Bu Mira sungguh baik. Jauh berbeda dengan Bu Maryam, mertuanya. Mal, Jamal, mereka sudah siap, teriak Bu Mira. Dari dalam rumah keluar seorang pria gagah, wajah maskulin, tersenyum dan mengangguk ke arah Hawa sambil menangkup tangan di dada. Apakah Hawa luluh? Oh tentu tidak. Bang Rizal pun dulu berpenampilan seperti itu. Hawa memutuskan untuk ikut dengan mereka untuk mengetahui apakah mereka benar-benar mencari anaknya. Tetapi sebelumnya Hawa menghubungi Sofia dan Ali. Hawa takut terjadi sesuatu pada dirinya karena berada bersama para lelaki yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Sherlock sudah dikirim. Kini Hawa naik motor bersama dengan Jamal. Mereka berkeliling, menyisir dari mulai lampu merah tempat terakhir Sabrina hilang. Ali memberitahu kalau ia dan Sofia mengawasiku dari jauh. Hawa merasa lega karena ada mereka. Setelah berkeliling sekitar 1 jam, bukannya bertemu dengan petunjuk keberadaan anaknya, Hawa malah melihat Bang Rizal terparkir di bahu jalan. Tetapi ada yang aneh dengan mobil itu. Kenapa bergoyang-goyang padahal tidak ada gempa sedikit pun?
Hawa berjalan mendekati mobil. Ia perhatikan dengan seksama plat nomor yang terpasang di bagian belakang mobil. Yap, itu mobil Bang Rizal. Hawa yakin itu karena dia yang membayar cicilannya selama ini. Semakin dekat, semakin terlihat mobil bergoyang. Dek, Hawa terkejut luar biasa ketika matanya melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam mobil itu ada Bang Rizal, tetapi bukan hanya dia, ada seseorang yang lain juga. Sosok wanita yang tengah duduk di sampingnya, tubuh mereka tampak sangat dekat dan seperti mereka sedang berbicara, atau lebih tepatnya berbisik dengan cara mesra. Hawa merasakan dadanya sesak. Rasa cemas, marah, dan bingung campur aduk dalam dirinya. Tanpa sadar, tangan Hawa sudah menggenggam erat ponselnya, seolah ingin memanggil seseorang. Tetapi suara yang keluar dari mulutnya hanya sebuah desahan kecewa. Bang Rizal, gumamnya pelan, seperti tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia mundur beberapa langkah, masih terkejut dan bingung. Hawa berusaha menenangkan dirinya, mencoba mencerna apa yang baru saja ia temui. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah selama ini ada sesuatu yang tersembunyi dari dirinya? Tiba-tiba suara derap langkah kaki terdengar di belakangnya. Hawa menoleh dan melihat Jamal, anak Bu Mira yang datang mendekat. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Jamal dengan nada khawatir. Hawa hanya bisa terdiam sejenak. Ia menatap kembali mobil itu, lalu menatap Jamal dengan pandangan yang penuh tanya dan kebingungan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pikir Hawa dalam hati. Jamal mengamati arah pandang Hawa dan matanya juga tertuju pada mobil Bang Rizal. Ia menoleh ke Hawa dengan tatapan serius. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa menerimamu. Tapi kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hawa merasa tubuhnya lemas. Ia ingin pergi, tetapi juga tidak bisa begitu saja melupakan apa yang baru saja ia lihat. Aku tak tahu harus bagaimana. Jamal menepuk pelan punggung Hawa, mencoba memberi sedikit ketenangan. Kita harus memastikan semuanya jelas, Hawa. Tidak ada yang lebih buruk daripada keraguan yang tak pernah selesai. Sementara itu dari dalam mobil terdengar suara pintu dibuka. Hawa membekap mulutnya dan mundur sejenak. Tak ingin Bang Rizal mengetahui keberadaannya. Namun, langkah Bang Rizal terdengar mendekat. Hawa menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya merasa kaku. Jantungnya masih berdegup kencang setelah apa yang baru saja ia lihat. Bang Rizal muncul dari dalam mobil. Tampaknya baru selesai berbicara dengan wanita yang ada di dalamnya. Namun ekspresi wajah Bang Rizal langsung berubah ketika matanya bertemu dengan Hawa yang berdiri beberapa langkah darinya. Kenapa kamu di sini? Tanya Bang Rizal dengan nada sedikit terkejut. Namun ada yang aneh dengan cara dia berbicara. Terdengar seperti usaha untuk menutupi sesuatu. Hawa terdiam sejenak. Bingung antara ingin meledak dengan kemarahan atau justru mempertanyakan semuanya dengan cara yang lebih tenang. Ia menatap Bang Rizal dengan tajam. Aku yang harusnya bertanya, Bang. Jawab Hawa pelan, namun tegas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku melihatmu di dalam mobil itu? Dengan wanita itu? Bang Rizal terlihat sedikit terkejut. Matanya membelalak dan dalam sekejap dia mencoba menenangkan diri. Hawa, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Tapi Hawa tak bisa menahan amarah yang mulai membakar di darinya. Jelaskan. Sekarang kamu ingin menjelaskan apa? Sekarang aku melihat semuanya sendiri. Hawa melangkah maju, tidak peduli lagi dengan apapun. Aku sudah cukup dengar semua kebohongan. Aku sudah cukup sakit dengan semua yang kamu sembunyikan. Jamal yang berdiri di samping Hawa mencoba mencegah situasi semakin memanas. Hawa, tenanglah. Jangan buru-buru membuat keputusan. Kalau kamu butuh waktu, aku akan ada di sini. Tapi Hawa sudah terlalu emosional. Jadi ini ya alasan kenapa kamu jarang di rumah? Apa yang terjadi dengan keluarga kita? Apa kamu benar-benar memilih wanita lain daripada aku? Apa kamu benar-benar begitu? Bang Rizal menggelengkan kepala, mencoba meraih tangan Hawa, tapi Hawa menarik tangannya menjauh. Jangan sentuh aku, teriaknya. Matanya mulai berakhir. Jangan pernah sentuh aku lagi. Bang Rizal terlihat cemas. Dia tak tahu harus berkata apa. Hawa, aku mohon, dengarkan aku dulu. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Hawa tak menjawab perkataan Rizal. Ia hanya berlalu pergi kembali ke rumahnya dengan segala kenyataan yang membuatnya hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa diam lagi, gumam Hawa, meskipun hatinya penuh amarah dan kesedihan.
Saat Bu Mariam dan Bang Rizal sampai di rumah, Hawa menyambutnya dengan perkataan yang sangat mengejutkan. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan? Hawa memulai, suaranya tegas namun penuh emosi. Aku sudah tahu semuanya. Kalian telah mempergunakan Sabrina, anak yang masih bayi, demi kepentingan pribadi kalian. Bu Mariam terlihat bingung sejenak, lalu menyeringai, berusaha menyembunyikan rasa takutnya. Hawa, kamu terlalu jauh berpikir. Semua ini tidak seperti yang kamu kira. Tidak seperti yang aku kira. Hawa mengulang kata-kata itu. Matanya berkilat penuh amarah. Jangan bohong, aku sudah mendengar perkataan kalian. Aku tahu betul apa yang kalian lakukan pada Sabrina. Dan aku tahu, kalian sudah memanfaatkan dia untuk mencari uang. Hawa berhenti sejenak untuk menarik napas panjang, memastikan bahwa keduanya mendengarkan setiap kata yang ia ucapkan. Aku sudah mengumpulkan bukti. Aku punya rekaman percakapan kalian yang jelas membuktikan semuanya. Jadi berhenti berdusta. Sementara itu, Bang Rizal mulai tampak gelisah. Ia menatap Hawa dengan mata yang tajam. Namun Hawa bisa melihat bahwa ada ketakutan yang disembunyikan di balik sikapnya yang keras. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Hawa. Kalau sampai kasus ini dibawa ke polisi, kamu akan merusak semuanya. Kamu pikir mereka akan percaya padamu? Hawa menggelengkan kepalanya dengan kesal. Aku tidak peduli. Yang penting adalah melindungi Sabrina. Dia masih bayi. Tidak bisa mengerti apa yang kalian lakukan padanya. Tapi aku tahu, dan aku akan pastikan kalian membayar atas semua ini. Jangan terlalu yakin, Hawa. Bu Mariam berkata dengan suara dingin. Kamu bukan siapa-siapa. Kami akan membuatmu menyesal jika terus melawan kami. Namun Hawa tidak terpengaruh. Ia sudah terlanjur memutuskan, dan tekadnya tak akan goyah. Aku sudah cukup mendengar kebohongan dan ancaman dari kalian berdua. Ini bukan masalah keluarga lagi. Ini masalah hukum. Aku akan membawa kasus ini ke ranah hukum dan kalian akan membayar atas semua tindakan kalian. Hawa menunjukkan bukti yang telah ia kumpulkan. Rekaman percakapan dan beberapa bukti lainnya yang menunjukkan bagaimana Bu Mariam dan Bang Rizal telah mengeksploitasi Sabrina untuk kepentingan mereka sendiri. Ini bukti yang cukup untuk membawa kalian ke pengadilan, ujar Hawa dengan suara keras. Aku akan melaporkan kalian ke polisi, dan aku akan pastikan kalian dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan semua bukti yang ada, Hawa sudah meyakini bahwa ini adalah langkah yang benar. Bu Mariam dan Bang Rizal tidak bisa lagi mengelak dan keadilan untuk Sabrina. Meski bayi yang tidak bisa berbicara akhirnya akan terwujud. Hawa menatap mereka satu kali lagi, wajahnya penuh tekad. Aku sudah membuat keputusan, dan ini adalah jalan yang akan aku tempuh. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Setelah berhari-hari berpikir panjang dan merenung, Hawa akhirnya merasa cukup. Ia telah berjuang untuk keluarganya, mencoba mempertahankan hubungan dengan Bang Rizal. Tapi kenyataan yang terungkap selama ini sangat mengecewakan. Kini hatinya terasa berat, namun tekadnya semakin bulat. Pagi itu Hawa duduk di ruang tamu bersama Bang Rizal, yang terlihat cemas dan gelisah sejak pernyataan Hawa untuk melaporkan Bu Mariam dan dirinya ke polisi. Hawa tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Meskipun itu menyakitkan, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi hidup di bawah satu atap dengan seseorang yang tak menghargai hak-hak anaknya sendiri. Rizal, Hawa memulai dengan suara yang datar, namun tegas. Aku tidak bisa terus bersama kamu lagi. Semua yang terjadi sudah cukup, dan aku merasa tidak ada lagi yang bisa aku perjuangkan di sini. Bang Rizal menatap Hawa, seolah terkejut dengan kata-katanya. Apa maksudmu? Kita sudah menjalani hidup bersama begitu lama, Hawa. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan aku. Hawa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Aku tidak bisa lagi hidup bersama seseorang yang tidak peduli dengan keadilan. Dengan anak kita, aku akan bercerai. Kata-kata itu keluar dengan begitu pasti, seakan-akan semua keputusan yang sudah lama ada dalam pikirannya. Hawa sudah cukup lama menahan perasaan kecewa dan sakit hati, tapi ini semua harus berakhir. Demi Sabrina, aku harus melangkah maju. Aku tidak bisa lagi tinggal denganmu, Rizal. Hawa melanjutkan, suaranya penuh penyesalan tapi penuh keyakinan. Aku yakin kembali ke rumah orang tuaku dan merawat Sabrina di sana. Aku membutuhkan dukungan mereka, dan aku ingin memberikan kehidupan yang layak dan penuh kasih sayang untuk Sabrina. Bang Rizal diam, tidak bisa berkata apa-apa.
Ia tahu bahwa hubungan mereka sudah hancur. Namun di matanya masih ada kebingungannya dan mungkin sedikit penyesalan yang terlambat datang. Hawa, kalau kamu memang yakin dengan keputusanmu, aku yakin. Hawa memotong dengan tegas. Keputusan itu telah dibuat dan Hawa tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Meski berat, ia harus menjaga Sabrina, memberikan kehidupan yang lebih, kehidupan yang penuh kasih tanpa ada rasa takut atau kekhawatiran lagi. Hawa sadar, ia membutuhkan waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan mulai lagi. Meskipun jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Hawa pun pergi ke rumah orang tuanya bersama Sabrina, meninggalkan Bang Rizal di rumah mereka yang kini terasa begitu asing. Orang tuanya menyambutnya dengan hangat, dan mereka semua berjanji untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Teman-temannya, seperti Sofia dan Ali, juga memberikan dukungan tak terhingga, mengingat betapa sulitnya bagi Hawa untuk memulai kembali hidupnya dari awal. Dengan bantuan keluarga dan teman-teman, Hawa mulai merawat Sabrina dengan penuh kasih sayang. Setiap hari terasa penuh arti. Meski tantangan demi tantangan masih menanti, namun Hawa tahu satu hal. Kali ini ia tidak akan lagi sendirian. Ia memiliki orang-orang yang peduli padanya. Dan ia memiliki tujuan yang jelas, membangun kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Sabrina. Proses pengadilan berjalan dengan penuh ketegangan. Hawa yang kini tinggal bersama orang tuanya merasa lega namun juga cemas. Semua bukti yang telah dikumpulkannya juga diserahkan ke pihak berwenang, dan kini saatnya untuk melihat hasil dari perjuangannya. Setiap kali ia memikirkan Sabrina, hati Hawa terasa penuh dengan tekad dan cinta yang tak terbatas. Ia tak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan yang buruk atau berbahaya, terutama dari orang-orang yang seharusnya melindunginya. Hari itu di ruang pengadilan, suasana semakin tegang. Bu Maryam dan Bang Rizal duduk di bangku terdakwa. Tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Wajah mereka terlihat muram. Tak bisa menyembunyikan ketakutan yang kini melanda mereka. Bukti-bukti yang ada sangat kuat, rekaman percakapan, saksi-saksi yang memberikan kesaksian tentang eksploitasi terhadap Sabrina, dan juga bukti bahwa mereka telah mengendalikan kehidupan Sabrina demi keuntungan pribadi mereka. Semua ini terbukti sangat cukup untuk menjerat keduanya. Hawa duduk di kursi pengunjung, di antara keluarganya dan teman-teman yang memberikan dukungan penuh. Sofia dan Ali duduk di sampingnya, memberi semangat agar ia tetap tegar. Setiap saat Hawa teringat betapa beratnya jalan yang ia tempuh. Namun ia merasa bahwa segala pengorbanan dan perjuangannya akan membuahkan hasil. Pengacara yang mewakili Hawa berdiri dengan yakin di depan hakim, memaparkan seluruh bukti dan bagaimana keduanya telah merusak hidup Sabrina dengan memanfaatkannya. Terdakwa Bu Maryam dan Bang Rizal telah melakukan tindakan yang sangat merugikan. Tidak hanya secara fisik tetapi juga psikologis terhadap anak di bawah umur yang tak berdaya. Mereka telah mengeksploitasi anak tersebut demi keuntungan pribadi mereka, yang merupakan tindakan kejam dan melanggar hukum, ujar pengacara Hawa dengan suara tegas. Tak lama kemudian, giliran pengacara Bu Maryam dan Bang Rizal yang berusaha membela mereka. Namun semua argumen yang diajukan terasa lemah dan tidak bisa membantah bukti-bukti yang sudah jelas menunjukkan kesalahan mereka. Apalagi, saksi-saksi yang memberi kesaksian semakin memperkuat posisi Hawa. Akhirnya, hakim mengumumkan keputusan yang sudah ditunggu-tunggu. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, serta kesaksian yang telah diajukan, kami memutuskan bahwa terdakwa Bu Maryam dan Bang Rizal terbukti bersalah melakukan eksploitasi anak di bawah umur. Oleh karena itu, mereka masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun. Hakim berkata dengan suara tegas. Suasana di ruangan pengadilan terasa hening sejenak, seolah semua orang meresapi keputusan tersebut. Hawa menundukkan kepala, merasakan campuran emosi kelegaan, kesedihan, dan harapan. Keputusan ini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang masa depan Sabrina. Kini ia tahu bahwa meskipun Sabrina tidak bisa mengerti apa yang terjadi, ia akan tumbuh dalam dunia yang lebih aman dan penuh kasih sayang. Bu Maryam dan Bang Rizal tampak terkejut dan terpukul mendengar keputusan hakim. Mereka terlihat tidak percaya dengan kenyataan bahwa mereka kini harus menjalani hukuman penjara akibat perbuatan mereka yang selama ini disembunyikan. Setelah beberapa waktu, Bu Maryam dan Bang Rizal akhirnya dibawa pergi oleh petugas kepolisian.
menghadiri babak kelam dalam kehidupan mereka. Hawa menatap mereka pergi dengan hati yang penuh perasaan campur aduk. Kelegaan karena keadilan akhirnya ditegakkan, namun juga kesedihan karena semuanya harus berakhir seperti ini. Setelah persidangan selesai, Hawa pulang bersama orang tuanya. Sabrina yang kini sudah mulai bisa tersenyum meski masih bayi, dipeluk erat oleh Hawa. Ia merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil selama ini, meski penuh rintangan, akhirnya membuahkan hasil. Pentingnya melindungi anak dari eksploitasi. Anak adalah titipan yang harus dijaga dan dilindungi dari eksploitasi, baik secara fisik maupun emosional, terutama oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan. Meskipun mengambil keputusan besar seperti bercerai atau melaporkan keluarga sendiri bisa sangat berat, namun itu adalah langkah yang tepat untuk kesejahteraan anak dan diri sendiri. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.